Allahu 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita bersama, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah, qudwah, teladan dalam kehidupan kita bersama. Dan semoga kita selalu mampu menjadikan beliau sebagai teladan dan mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga insya-Allah kita akan meraih kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sedang berada pada bulan Sya'ban, pada awal bulan Sya'ban. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan, yang mana 2 bulan ini di dalamnya memiliki peristiwa yang besar, memiliki perintah Allah yang besar. Setelah bulan Sya'ban, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bulan yang agung. Dan sebelum bulan Sya'ban yang telah kita lalui adalah bulan Rajab, dan juga sebagaimana kita ketahui di akhir bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, sama-sama kita memahami bahwa pada tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa besar, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hingga hari ini pun ilmu modern sekalian pun belum mampu memecahkan rahasia daripada peristiwa tersebut, yaitu peristiwa diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Allah perjalankan ke Sidratul Muntaha, yang mana salah satu hasil daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebuah perintah yang besar, sebuah perintah yang penting, sebuah perintah yang paling utama, yaitu perintah salat. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pentingnya salat ini, utamanya salat ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam hadisnya, amal yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur adalah salat. Bila salat ini benar, maka seluruh amalan manusia akan benar. Tetapi bila salat ini bermasalah, maka seluruh amalan manusia akan bermasalah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian sedikit kita membahas tentang pentingnya solat dalam kehidupan kita, urgennya solat dalam kehidupan kita. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kehidupan kita, dalam senda gurau kita sehari-hari, kita sering mendengar ucapan, buat apa solat kalau maksiat masih kita lakukan. Perkataan ini sering kita dengar sidang jamaah yang mulia. Maka dari perkataan ini kemudian muncul pertanyaan, benarkah solat yang selama ini kita lakukan belum mampu mencegah kita daripada perbuatan yang tidak baik? Dan juga muncul pertanyaan, apa yang salah dengan solat kita sehingga kita solat terus tetapi perbuatan kita juga belum baik, kita terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjadi khalifah, maka salah satu urusan yang paling penting yang beliau pikirkan adalah urusan salat. Beliau menulis surat dan mengirimkan kepada seluruh wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dalam surat beliau tuliskan, urusan yang terpenting bagiku dari kalian adalah solat. Barang siapa yang menjaga solat, maka dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang meremehkan solat, maka dia akan meremehkan seluruh permasalahan yang lainnya. Dan dalam surat beliau tutup, dan tidak ada tempat di dalam Islam bagi mereka-mereka yang meninggalkan solat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab memahami hal tersebut bukan melalui pikiran beliau. Beliau memahami hal tersebut melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sebagai seorang pemimpin tidak hanya sekedar memikirkan kesejahteraan rakyatnya hanya dengan segi ekonomi, tetapi beliau memikirkan bagaimana keadaan solat rakyatnya. Maka sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pesan yang paling menggetarkan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab adalah pesan terakhir beliau. Tidak ada tempat dalam Islam bagi mereka-mereka yang tidak melaksanakan solat. Artinya apa sidang jamaah yang mulia? Solat ini adalah barometer. Solat ini adalah ukuran keislaman seseorang. Benar solat seseorang, maka benar Islamnya. Bermasalah solat seseorang, maka bermasalah solatnya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa artinya bila Islam ini bermasalah? Bila keislaman kita bermasalah, artinya iman kita bermasalah. Ketika iman kita bermasalah, maka kualitas hidup kita juga menjadi bermasalah. Karena sesungguhnya sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitas kehidupan kita ini, rendah atau baiknya kualitas kita ditentukan oleh iman kita. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika iman seseorang bagus, kualitasnya menjadi bagus. Ketika kualitas orang-orang menjadi bagus, maka kualitas sebuah masyarakat akan bagus. Kualitas sebuah masyarakat, sebuah negara akan menjadi bagus. Namun sebaliknya sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita bermasalah, maka kehidupan kita pun akan bermasalah. Maka kehidupan rakyat sebuah negara, kehidupan masyarakat sebuah tempat juga akan bermasalah. Maka sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruknya kualitas kehidupan kita dimulai langkahnya daripada solat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat ini benar-benar dipahami oleh Umar bin Khattab, sehingga yang pertama sekali beliau sampaikan adalah masalah solat. Maka sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hakikat ini tidak bisa kita pahami dengan pikiran telanjang kita. Hakikat ini, hubungan antara iman dengan kualitas kehidupan kita,
tidak akan mampu dipahami oleh mereka-mereka yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hubungan iman dengan kualitas kehidupan kita juga tidak akan mampu dipahami oleh mereka-mereka yang tidak yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu dipahami oleh mereka-mereka yang tidak memahami adanya hubungan iman dengan kualitas kehidupan manusia. Maka sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah, kenapa kita sholat tetapi kualitas hidup kita masih saja biasa saja? Kualitas hidup kita tidak bertambah naik. Maka periksalah sholat kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana kualitas sholat kita? Begitulah kualitas kehidupan kita. Namun sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bencana yang besar telah menghadapi kita. Perbuatan yang buruk telah menghadapi kita. Aib yang paling nista, aib yang paling hina telah kita hadapi. Di mana kaum muslimin hari ini, kebanyakan kaum muslimin tidak lagi menganggap penting solat wajib yang telah ditetapkan oleh Allah. Perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang paling buruk telah hadir dalam kehidupan kita. Di mana sebagian besar kaum muslimin tidak lagi menganggap penting solat berjamaah. Aib yang paling hina juga telah hadir di hadapan kita. Ketika sebagian besar kaum muslimin juga tidak lagi memahami pentingnya solat Jumat. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah meriwayatkan, pada suatu malam ketika Umar bin Khattab dan Abu Hurairah hendak menuju kepada rumah Abu Bakar, maka setelah sholat isya mereka berjalan menuju rumah Abu Bakar, dan mereka harus melalui rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berpas-pasan dengan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dan Umar mendengar tangisan dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tangisannya, dalam keadaan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, "Ya Allah, andai aku bisa hidup selamanya, maka aku bisa memperhatikan apa yang diperlakukan umatku terhadap solat. Duhai Allah, Engkau zat yang maha pengasih, maka bila umatku bersalah, jangan Engkau menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Tetapi bila umatku berdosa, hukumlah mereka dengan sifat-sifat-Mu ya Allah. Perlakukanlah umatku dengan sifat-sifat-Mu ya Allah." Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat umatnya berdosa, di saat umatnya bermaksiat, Rasulullah memohon kepada Allah, jangan hukum mereka dengan perbuatan mereka, tetapi perlakukan mereka ya Allah sesuai dengan sifat-sifat-Mu ya Allah. Apa sifat Allah? Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan sebagainya. Sidang jamaah yang mulia, sehingga ketika melihat Rasulullah SAW menangis dan mengeluh di hadapan Allah, Umar kemudian segera mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW yang dibukakan oleh istri beliau Aisyah. Dan Rasulullah kemudian berkata di hadapan Umar berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan. Siapa yang telah membuat engkau menangis? Siapa yang telah membuat dirimu bersedih?" Umar sangat marah menyaksikan Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai Umar, wahai Abu Hurairah, ketika aku pulang setelah sholat isya tadi, datang Jibril kepadaku, dan Jibril mengatakan, 'Ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu.' Kemudian Jibril melanjutkan, 'Ya Rasulullah, Iqra, bacalah.' Maka kemudian Rasulullah bertanya, 'Wahai Jibril, apa yang harus aku baca?' Kemudian Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Disebabkan ayat ini, Rasulullah SAW menangis memikirkan kita umatnya.
Ayat ini terdapat dalam surah Maryam ayat 59, yang artinya akan datang sekelompok manusia yang jelek setelah dirimu ya Rasulullah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, akan datang setelah dirimu nantinya satu kelompok yang akan meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, yang mengikuti hawa nafsu mereka, fasawfa yalqawna ghayya, dan inilah mereka orang-orang yang tersesat. Dan Rasulullah SAW pada saat itu tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Jibril. Rasulullah bertanya kembali, wahai Jibril, benarkah akan datang sekelompok manusia setelahku nanti yang meninggalkan salat? Maka Jibril kemudian mengulanginya lagi, wahai Rasulullah, akan datang sekelompok manusia setelah dirimu nanti, mereka-mereka yang meninggalkan salat, mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu. Bagi mereka 1 dinar uang lebih berharga daripada salat, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini bila kita ingin kualitas salat, kualitas kehidupan kita adalah kualitas yang terbaik, kehidupan yang terbaik, maka kita harus memulai dari salat. Kita perbaiki kualitas salat kita, maka insya Allah kualitas keislaman kita akan menjadi baik. Ketika kualitas Islam kita baik, maka kualitas iman kita akan baik. Ketika iman kita baik, kualitas iman kita menjadi tinggi, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas kehidupan yang terbaik insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.